Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, pembelajaran 1. Ya, pada pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah, untuk bahasa Indonesia kita akan belajar kembali mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Untuk IPA, kita akan belajar menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Dan IPS, kita akan mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Nah, sekarang silahkan buka halaman 75, subtema 2, pembelajaran 1, kebersamaan dalam keberagaman. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya kebersamaan budaya Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Nah, perhatikan bacaan berikut. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalin kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja. Nah, mau tahu apa yang sedang mereka kerjakan? Silahkan baca bekerja sama dalam keberagaman. Kemudian kita cari gagasan pokoknya, paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Silahkan dicari gagasan pokoknya, kemudian tentukan itu paragraf deduktif atau paragraf induktif. Nah, sekarang silahkan buka buku tema 1, halaman 80. Nah, hari ini kita akan melakukan percobaan tentang perambatan bunyi. Ya, jadi kita akan belajar tentang sumber bunyi. Oke, silahkan kalian lihat halaman 80. Di situ ada dua anak sedang melakukan percobaan. Yang satu memegang alat musik, yang satu ditutup matanya. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan yang digunakan, kalian bisa menggunakan alat musik tradisional setempat. Contohnya angklung atau yang lainnya. Bila tidak ada alat musik, bisa menggunakan benda yang bisa mengeluarkan bunyi. Nah, langkah kerjanya adalah kalian duduk di kursi dan tutup mata dengan kain. Kemudian mintalah orang terdekatmu untuk memainkan alat musik atau membunyikan benda tersebut. Kemudian tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyinya. Nah, itu percobaannya. Silahkan, bila sudah, nah kalian bisa menuliskan laporan kegiatan percobaan kalian pada halaman 81. Silahkan tulis nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan, dan kesimpulan. Oke. Untuk nama percobaan, ya, nama percobaannya adalah, kita tulis saja
menebak sumber bunyi ya. Oke, maaf, menebak asal sumber bunyi. Oke, kemudian tujuan percobaannya. Nah, ini tujuan percobaannya. Kemudian alat dan bahan yang digunakan. Nah, kalian sesuaikan dengan alat dan bahan yang kalian gunakan ya untuk percobaan itu. Kemudian langkah kerjanya. Nah, langkah kerjanya silakan bagaimana langkah kalian melakukan percobaan tersebut. Oke. Ya. Langkah-langkahnya silakan bisa ditulis. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Dan seterusnya. Oke. Kemudian hasil percobaannya bagaimana? Apa yang kalian dapatkan dari percobaan tersebut? Silahkan tulis di sini hasil percobaannya. Bila sudah, tulis kesimpulannya ya. Itu laporan percobaan untuk menebak asal sumber bunyi. Nah, sekarang kita akan belajar IPS. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Nah, untuk memahami keberagaman agama dan toleransi, yuk kita baca bacaan belajar dari cerita. Silahkan dibaca bacaan tersebut, kemudian dijawab nomor 1, 2, dan 3 ya. Soal tidak perlu ditulis, cukup menjawab menggunakan kalimat jawab lengkap. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, selamat belajar semuanya.